Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Halija dari kelas Biologi 2. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang asam basa. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Leni Widiarti MSI. Oke, kita mulai video ini. Jangan lupa subscribe and like video ini ya. Happy watching. Definisi asam dan basa. Menurut Arrhenius, seorang ahli kimia, asam adalah suatu zat yang meningkatkan konsentrasi ion H+ ketika dilarutkan di dalam air. Nah, kalau kita belajar tentang asam, biasanya kita akan menemukan HCl. Nah, HCl ini ketika dilarutkan di dalam air akan menjadi H+ ditambah Cl-. Selanjutnya, definisi basa menurut Arrhenius. Basa adalah suatu zat yang menurunkan konsentrasi ion H- ketika dilarutkan dalam air. Contohnya di sini adalah NaOH ketika dilarutkan ke dalam air itu bisa menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, berikut adalah ciri dari asam. Yang pertama, rasanya masam. Yang kedua, bersifat korosif. Artinya, korosif itu menyebabkan berkarat pada besi. Selanjutnya, menghasilkan ion H+ bila dilarutkan dalam air. Selanjutnya derajat keasamannya atau pH-nya itu kurang dari 7 dan memerahkan kertas lakmus biru. Selanjutnya, tidak merubah warna kertas lakmus merah. Nah, di sini contohnya ada Ha, jika dilarutkan di dalam air maka akan menjadi H+ ditambah amin. Selanjutnya, ciri basa yang pertama itu rasanya pahit. Yang kedua, bersifat kaustik. Kaustik ini artinya dapat merusak kulit dan terasa licin saat disentuh. Lalu selanjutnya menghasilkan ion OH- bila dilarutkan dalam air. Nah, derajat keasamannya itu pH-nya lebih dari 7 dan tidak merubah warna kertas lakmus biru dan membirukan kertas lakmus merah. Contohnya di sini ada BOH ketika dilarutkan di dalam air menjadi Ba+ ditambah OH-. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali zat yang merupakan senyawa asam dan basa. Contoh asam yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya asam hidroklorat, rumus kimianya yaitu HCl. Kita dapat temukan di barang kita sehari-hari, contohnya pembersih kamar mandi. Lalu yang kedua ada asam asetat, rumus kimianya yaitu CH3COOH. Kita dapat temukan di dalam cuka. Selanjutnya yang ketiga asam sulfat, rumus kimianya yaitu H2SO4. Kita dapat temukan di larutan elektrolit pada aki. Selanjutnya, contoh basa yang dapat kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada amonia. Rumus kimianya yaitu NH3. Kita dapat temukan ini pada pembersih lantai. Lalu yang kedua, ada natrium hidroksida. Rumus kimianya NaOH. Nah, kita dapat temukan ini pada sabun. Lalu yang ketiga, ada natrium bikarbonat. Rumus kimianya yaitu NaCO3. Nah, kita juga dapat temukan ini pada soda kue. Selanjutnya, ada magnesium hidroksida. Rumus kimianya MgOH2. Kita dapat temukan ini pada susu magnesia. Lalu yang kelima, ada kalsium karbonat. Rumus kimianya CaCO3. Kita dapat temukan ini di antasida atau obat mah. Lalu yang terakhir ada aluminium hidroksida atau rumus kimianya AlOH3. Kita dapat temukan ini pada antasida. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenali zat asam dan zat basa? Apakah harus kita cicipi dan kita pegang? Nah, untuk mengenali suatu zat bersifat asam atau basa, kita tidak boleh sembarangan mencicipi atau memegangnya karena akan sangat berbahaya. Contoh, pada asam sulfat dengan rumus H2SO4. Dalam kehidupan sehari-hari, ia sebagai air aki. Nah,
Bila asam sulfat ini terkena tangan, maka tangan kita akan melepuh seperti luka bakar. Dan bila terkena mata, akan menyebabkan kebutaan. Contoh lainnya, natrium hidroksida dengan rumus molekul NaOH banyak digunakan untuk membersihkan sumur air bak cuci, yang apabila terkena tangan akan terasa licin dan gatal-gatal, serta tangan akan mudah terluka dan iritasi. Maka, bagaimana cara kita mengidentifikasi suatu zat bersifat asam atau basa? Nah, cara yang tepat untuk mengidentifikasi asam dan basa adalah dengan menggunakan zat petunjuk yang disebut dengan indikator, atau dengan menggunakan alat pH meter. Indikator asam dan basa yaitu zat yang dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Jenis-jenis indikator, yang pertama ada kertas lakmus, kemudian indikator universal, dan selanjutnya indikator alami. Indikator universal dibagi menjadi dua, yaitu kertas strip dan indikator larutan. Yang pertama ada kertas lakmus. Kertas lakmus adalah indikator berupa kertas yang di dalamnya terkandung senyawa organik yang dapat berubah warna pada kondisi asam dan basa. Kertas lakmus terdiri atas lakmus merah dan lakmus biru. Berikut adalah indikator kertas lakmus pada senyawa asam dan basa. Ketika kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan asam, maka dia tetap akan berwarna merah. Ketika dimasukkan ke dalam larutan biru, maka kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Dan ketika dimasukkan ke dalam larutan netral, maka kertas lakmus merah akan tetap warnanya menjadi merah. Pada kertas lakmus biru, ketika dimasukkan ke dalam larutan asam, maka kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Ketika dimasukkan ke dalam larutan basa, kertas lakmus biru akan tetap menjadi biru. Dan ketika kertas lakmus biru dimasukkan ke dalam larutan netral, maka kertas lakmus akan tetap berwarna biru. Selanjutnya, indikator universal. Yang pertama ada kertas indikator universal, sebuah kertas dengan beberapa warna yang digunakan untuk mengukur pH sebuah larutan. Dimana jika pH-nya sama dengan 7, berarti larutan tersebut bersifat netral. Dan jika pH-nya kurang dari 7, maka artinya larutan tersebut bersifat asam. Lalu, ketika pH tersebut lebih dari 7, maka larutan tersebut bersifat basa. Lalu yang kedua ada larutan indikator universal. Contohnya dari indikator larutan itu yaitu bromtimol biru, metil merah, metil jingga, atau phenolphthalein. Setelah itu, setiap indikator memiliki trayek perubahan warna yang berbeda-beda. Dan dalam pengujian asam basa, biasanya tidak menggunakan satu jenis indikator saja, minimal membutuhkan 2 indikator. Selanjutnya, indikator alami. Indikator alami berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti bunga, sayur-sayuran, atau buah-buahan. Contohnya kita dapat temui pada kol ungu. Selanjutnya, bunga kembang sepatu. Lalu kita dapat temui pada kunyit. Dan yang keempat, ada kulit manggis. Lalu yang terakhir, kita dapat temui pada wortel. Pada indikator alami tidak bisa langsung dibuktikan dengan begitu saja, harus menggunakan cara yaitu dengan mengekstrak bahan. Yang pertama caranya itu gerus bahan alam, lalu tambahkan sedikit air dan saring. Lalu cara yang kedua yaitu dengan merebus atau merendam bahan alam dalam air panas lalu didinginkan. Selanjutnya tahap terakhir yaitu saring. Selanjutnya, indikator bahan alam itu mempunyai kelemahan. Yang pertama, bahan alam yang bisa dijadikan
Indikator asam basa hanyalah bahan yang menunjukkan warna berbeda dalam lingkungan asam, basa, dan netral. Yang kedua, kelemahan indikator bahan alam itu adalah perubahan warna yang dihasilkan itu tidak stabil. Berikut adalah indikator dari bahan alam untuk menentukan larutan asam basa. Berikut adalah cara menghitung pH larutan asam basa. Ya, contoh soalnya itu adalah yang pertama, pH larutan 500 ml CaOH2 0,0005 molar adalah. Nah, kita ketahui dulu Ca-nya ini termasuk ke dalam basa kuat. CaOH2 ini termasuk ke dalam basa kuat. Nah, kenapa kita tahu kalau ini basa kuat? Karena tidak diketahui Kb-nya. Kb-nya itu adalah ketetapan basa atau derajat ionisasinya. Berarti ini termasuk basa kuat. Nah, tapi nanti jika diketahui Kb atau derajat ionisasinya, itu berarti dia basa lemah. Nah, jadi kita sudah mengetahui kalau CaOH2 ini adalah basa kuat, maka kita dapat menuliskan diketahui volume 500 ml dan molarnya itu M0,0005 atau sama dengan 5 dikali 10 min 4. Nah, sekarang kita mencari derajat CaOH2 nya dulu. Jika CaOH2 ini terionisasi, maka akan menjadi Ca pangkat 2 ditambah 2OH-. Sorry, di sini ada yang kurang, kita tambahin plus jadi Ca pangkat 2 plus. Nah, di sini 2 ini melambangkan dari valensi dari OH-. Nah, untuk apa valensi ini? Valensi ini fungsinya agar dapat mencari konsentrasi. Kan yang ditanya itu adalah pH-nya. Jadi kita tulis di sini ditanya pH. Nah, masukkanlah OH- itu tadi, kita mencari OH-nya. Jadi rumus mencari OH- itu karena dia basa kuat, nah kita di sini pakai rumus valensi dikali molar. Valensi dikali molar. Nah, kita masukkan valensinya. Valensi ini sudah kita ketahui yaitu 2 dikali molarnya. Molarnya itu kan 5 dikali 10 minus 4. Nah, sama dengan 2 dikali 5 itu kan 10. Jadi kita tulis dikali 10 minus 4. Sama dengan 10 dikali 10 minus 4 itu sama dengan 10 min 3. Nah, selanjutnya gimana? Kita cari dulu pOH-nya sebelum pH-nya. Jadi rumus mencari pOH itu adalah min log dikali konsentrasi dari OH-nya. Sama dengan min log dikali 10 pangkat min 3. Nah, cara mudahnya gimana? Jadi logaritma kalau nggak ditulis itu berarti basisnya 10 gitu ya. Jadi 10 log dikali 10 min 3 itu hasilnya 1. Jadi min 1 ketemu min 3 itu hasilnya min 3 dikali min 1 hasilnya 3. Jadi lihat aja pangkatnya. Jadi itu kan min 3 dikali sama min 1 ya. Setelah itu kita cari pH-nya. Cara mencari pH itu adalah 14 ketetapan akhir dikurang pOH. Kita sudah tahu pOH-nya itu sudah dapat 3 ya. Jadi kita tulis 14 dikurang 3. Nah, sama dengan 14 dikurang 3 itu hasilnya 11.
Jika sudah dapat hasil pH-nya, kita lihat di pilihan ganda, berarti hasil yang 11 itu hasil dari jawaban kita adalah A.